Deka Sport. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport, Sport for your hobby. Kemarin kita udah bahas raket, kemudian kita bahas senar raket. Nah, sekarang kita mau bahas yang tidak kalah penting dalam badminton, yaitu sepatu badminton. Kita akan unboxing dan juga nanti kita review sekaligus, yaitu satu buah sepatu. Ini udah saya beli. Sepatunya adalah Li-Ning Ranger Light Z2 Limited. Ini sebenarnya versi light atau versi murahnya Li-Ning Ranger. Li-Ning Ranger kan harganya sekitar sejutaan lah ya, 800 sejuta tergantung ada promo atau enggak. Nah, kalau ini untuk yang Li-Ning Ranger Light Z2 ini versi menengahnya, harganya 650 ribuan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka. Ini saya beli yang warna putih. Baik, ini dia sepatunya Li-Ning Ranger. Nah, ini dia Ranger Light Z2. Saya pilih yang warna putih. Kenapa putih? Karena saya suka sepatu-sepatu yang warnanya menarik perhatian, yang ngejreng. Kalau untuk olahraga, kalau untuk kepentingan yang lain beda lagi. Oke, wow, dapat bonus kaos kaki. Saya kaos kakinya Victor, padahal saya belinya Li-Ning. Oke, tapi thank you anyway. Ini tokonya salah satu toko langganan juga saya di toko hijau. Oke, and here we go. Ini dia sepatunya. Ya, kita bahas yuk satu persatu. Oke, ini adalah tampilannya ya. Kita lihat di sini. Jadi dari bagian dari bawah dulu kali ya. Nah, ini adalah outsole-nya. Masih dengan desain Ranger. Jadi Ranger yang versi mahal ya, Ranger 4, Ranger 5. Itu juga model-modelnya begini. Nah, jadi ada seperti bulatan-bulatan seperti ini ya. Ada segmented-nya. Kemudian di bagian tengahnya ini ada mika pengerasnya. Artinya ini udah termasuk kategori yang bagus. Biasanya di sepatu-sepatu yang harganya lumayan mahal baru ada yang mika di tengahnya ini. Ini fungsinya untuk mencegah gerakan terpelintir. Nah, jadi sepatu badminton itu bagian sini yang harusnya nekuk. Nah, bagian sini nggak boleh nih, apalagi kepelintir. Jadi makanya dia tahan di sini. Seperti ada mikanya. Nah, ini menarik juga. Di sini tuh ada lubang. Lubang ini efeknya adalah untuk membuat peredaman optimal. Jadi bagian yang cukup berimpact selain bagian depan adalah bagian tumit sini. Oke, ini untuk outsole-nya. Kemudian di bagian midsole-nya, jadi outsole-nya karet terpisah ya, kemudian ada midsole-nya ini pakai rubber. Di sini ada tulisannya di box-nya. Jadi untuk materialnya, untuk upper-nya microfiber plus TPU plus synthetic leather plus mesh rubber mesh. Kemudian rubber outsole-nya rubber, dan juga di midsole-nya itu pilon plus TPU. Jadi bagian ininya itu pilon. Ini yang putih. Kalau sepatu-sepatu lari biasanya langsung pilon nih, nggak ada outsole-nya. Nah, ini adalah untuk midsole-nya. Keren sih tampilannya, oke, keren. Nggak kelihatan sepatu murah lah ya. Ini udah kelihatan bagus. Tapi juga nggak kelihatan sepatu mahal. Jadi emang ya sesuai dengan harganya lah, di kisaran 650 ribuan. Ini midsole-nya pakai pilon, oke. Kemudian kita ke atas lagi. Ke atas lagi itu materialnya tadi adalah microfiber, TPU sama kulit sintetis. Nah, ini dia. Ini TPU-nya ya. Kemudian ini mesh-nya. Mesh-nya cukup banyak. Mesh itu fungsinya buat breathe ya, untuk pernafasan supaya sirkulasi udaranya ada, jadi nggak terlalu panas.
Kemudian ada kulit sintetisnya juga ada. Kemudian di bagian, nah ini juga penting, di bagian tumit ini ada keras. Wajib ya, ini kalau sepatu badminton tuh wajib belakangnya keras. Ini untuk mengurangi resiko cedera ankle, meskipun nggak menghilangkan ya, cedera ankle masih tetap ada, tapi minimal bisa membantu mengurangi. Kemudian bagian sininya juga empuk di bagian sini ya, nanti yang bersentuhan dengan mata kaki kita. Oke, kemudian kita lihat di bagian insole-nya. Oke, good. Insole-nya bukan insole yang jelek ya. Yonex kalau di harga segitu tuh insole-nya insole biasa. Palingan biasanya dikasih tambahan di sini atau tebal. Kalau Li-Ning 650.000 udah dapat insole kayak gini ya. Insole-nya itu tebal, terus sesuai dengan bentuk kaki ya, jadi nggak rata, dan juga ada lubang-lubangnya nih. Fungsinya buat pernapasan sama untuk supaya empuk. Ini, oke, good nih. Oke, bagian dalamnya jahitannya nggak rapi-rapi amat, tapi ya standar lah, tuh ketutup juga di bagian sini. Nah, kalau kalian perhatiin bener-bener di sini ada warna orange. Kalau Yonex dia punya teknologi. Nah, kalau power cushion namanya. Kalau di Li-Ning sepertinya mirip-mirip power cushionnya Yonex nih. Jadi kayak ada empuk-empuknya tuh. Seperti karet sih sebenarnya nih. Karet di bagian sini. Persis di bagian kita mendarat ya. Oke, kita pasang lagi. Nah, ternyata di kertas kecil ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan, ya terutama yang suka baca ya. Perfect Upfit, dimana ini bisa meningkatkan materials yang didesain untuk memaksimalkan performance kamu. Kemudian ini disebutnya energy returning meat. Kalau Yonex namanya power cushion. Ini juga cushion sih. Oke, kemudian ada Max Grip Sole. Ini sih gripnya bakalan sangat enak sini, empuk dan ngegigit. Nanti kita ukur ya keempukannya seperti apa. Kemudian tadi dibahas juga di sini ada cushionnya di bagian insole-nya. Terus ada breathable tuh ada lubang-lubangnya. Breathable maksudnya untuk sirkulasi udara, anti slip. Kemudian sole abrasion. Materialnya diklaim punya kemampuan untuk tidak gampang aus meskipun empuk. Ya, itu kita lihat ya. Tapi ini juga saya suka nih. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ukur seberapa berat dan seberapa empuk, karena beratnya sepatu badminton itu cukup ngaruh. Kalau terlalu berat juga gerakan kita terbatas. Oke, kita akan bandingkan dengan beberapa sepatu yang lain. Ini sepatu saya yang lain nih, ini ada Velvet. Harganya jauh sih, 2 kali lipatnya, 1,2 juta harganya. Ini Velvet yang dipakai oleh Vito, Cesar Hirondista Vito sama Kalong Angus. Dia pakai ini. Kemudian saya juga coba bandingin sama Eagle. Ini Eagle, walaupun dia harganya 400 ribuan, tapi sudah ada Mika di sini. Dan ini salah satu sepatu yang saya suka juga. Kemudian ada satu lagi, ini ada Haikua Challenger. Kita mulai dari beratnya. Semuanya sama ya, size-nya 41, itu size kaki saya 41. Ini coba saya timbang dulu, nanti saya kasih foto hasil timbangannya. Ini adalah 290. Nah, kalau di bawah 300 itu termasuk ringan. Size 41 ya, jadi ini termasuk ringan. Kita coba tes di lapangan, apakah gripnya benar-benar lengket, benar-benar dapet, bunyi cit-cit atau tidak. Kemudian dipakai untuk lompat-lompat, ringan atau tidak.
Kita coba nanti tes di lapangan. Sekarang kita udah bisa review karena saya udah pakai di lapangan karpet di Gideon Hall, kemudian di lapangan cat minyak, dan juga di lapangan outdoor. Itu adalah cat yang kasar ya, cat yang memang biasa untuk lapangan-lapangan outdoor. Nah, bagaimana performance-nya? Untuk performance-nya kita langsung nilai aja lah ya. Kita langsung nilai secara tampilan, di video pun kelihatan keren, oke banget. Kemudian gripnya juga very good. Meskipun tidak sebagus Gear Falcon 3 ya. Kalau Gear Falcon 3 yang ini emang oke banget karena kalian bisa lihat datanya itu kalau outsole dan midsole-nya ini sangat empuk banget ya. Kalau untuk yang Gear Falcon 3 ini gripnya dapet banget. Sementara ini kalau untuk di lapangan outdoor, lapangan kasar itu agak sedikit slip, terutama untuk gerakan yang slide banget dia slip. Tapi kalau untuk di lapangan karpet oke, kemudian untuk di lapangan cat minyak juga oke, bahkan cheat banget, sama kayak di keramik. Kemudian untuk ringannya ini kategorinya excellent karena di bawah 300 gram, jadi enteng banget sih, ini enteng banget ya, sesuai dengan namanya ya, Ranger light nih, ringan nih, ringan banget, dia hanya 292 gram, 292 gram. Kemudian untuk sirkulasi udaranya good, lumayan lah ya. Saya tidak beli nilai very good atau excellent karena memang secara mesh agak kurang banyak, jadi walaupun di sini banyak tapi ketutup ya. Ini cuma di bagian sini yang ada sirkulasi udaranya, terus di bagian depan juga kecil-kecil banget lubangnya, jadi cukup berkeringat saat kamu pakai ini. Cukup basah, kaki kamu nggak terlalu kering. Memang kalau kita main badminton itu basah, tapi ini lumayan basah karena meshnya cukup sedikit, cukup minim meshnya, jadi cukup good aja. Untuk empuknya empuk banget, ini sangat empuk ya, karena outsole-nya lumayan, dia di 64 dan midsole-nya 40 pakai pilon, itu ukuran durometer. Kemudian untuk bagian sininya nih ya, tumitnya ini ada tambahan istilahnya additional cushion. Jadi additional cushion nih, ada cushionnya ini, jadi menambah dia semakin empuk. Nah, cuma ada efek sampingnya karena ini di sini tuh bagian tumitnya tuh tebel banget. Jadi kedalamannya ini gak terlalu dalam. Saya ukur itu kedalamannya dari bawah sampai dengan bagian mata kaki ini ya, yang paling rendah ini hanya 5 cm. Sementara yang lain itu rata-rata 5,5, atau bahkan kalau yang model seperti ini 8 cm kedalamannya sampai ke bagian sini. Jadi ini resiko memang lepas, dan itu saya praktekkan juga, ternyata lepas saat saya main. Terus gimana antisipasinya? Antisipasinya kalian harus ikat kenceng banget. Saya biasanya sepatu badminton nggak terlalu kenceng ikatnya, beda kalau saya main bola atau futsal itu kenceng banget. Tapi ternyata untuk ini nggak bisa, ini harus lebih kenceng di bagian sini ya, supaya nggak gampang lepas, nggak kejadian seperti ini. Lanjut lagi ke fitur keselamatannya. Fitur keselamatannya oke banget, dia komplit sih. Ini juga udah pakai Mika Sheng-nya, jadi semua fitur keselamatannya very good. Kemudian durability, saya belum bisa nilai durability-nya karena baru pakai. Terus bagaimana dengan harga 650 ribuan? Worth nggak? Yes, ini worth to buy. Sesuai dengan harganya, jadi harga segitu dapat spek seperti ini, worth to buy lah. Kalian nggak menyesal. Kalau kita bandingin sama yang lain bagaimana? Kalau kita bandingin sama yang lain mungkin seperti Eagle Commander X misalnya. Nah, ini sama-sama worth to buy. Tapi sebenarnya harga ini lebih murah, tapi kamu dapat kenyamanan yang sama, hampir sama.
ini nyamannya hampir sama sih. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Leaning Gear Falcon 3 atau Velet Flying Pro? Tentunya nggak apple to apple ya, karena ini harganya 650, ini rata-rata di 1 sampai 1,2. Meskipun ini udah nggak keluar ya, ini keluaran lama banget. Dulu dipakai Ginting. Kemudian kalau ini rasanya masih ada, ini masih dipakai Kalong Angus sama Vito. Jadi sepatu ini lihat sendiri ya, begitu banyak kelengkapannya, safety fiturnya, kemudian ini ada kuncian segala macam. Sini ada seperti karetnya, tapi ada efeknya adalah berat. Dan ketika kamu ngomong berat, ini akan berimpact kepada kelincahan. Jadi memang meskipun ini komplit banget, tapi ada efek sampingnya yaitu berat. Dan ini nggak worth to buy banget dengan harga 1,2, nggak terlalu lah kalian terlalu berat. Kecuali memang yang oke ya, powernya, kakinya, footworknya udah oke banget sih, pakai ini nggak masalah. Beratnya sampai 343 untuk size 41. Sementara rata-rata itu di 300-an. Nah untuk Gear Falcon ini oke banget, Ginting nggak salah lah pilih ini dulu ya, karena benar-benar atlet banget deh, ini untuk atlet pro banget. Ya mungkin lawan-lawannya ya Victor atau Yonex yang untuk pemain pro juga ya. Oke, kesimpulan dari sepatu ini worth to buy, kemudian juga oke buat kalian yang main di lapangan karpet atau lapangan cat minyak masih oke, tapi kalau untuk main outdoor ini saya nggak terlalu rekomen karena kurang gripnya ketika main di lapangan outdoor yang cat kasar itu ya, karena ini lumayan agak keras dikit. Jadi kalau keras ketemu keras kan jadinya gaya geseknya berkurang. Tapi kalau keras ketemu empuk itu gaya geseknya bagus. Selama masih bisa diantisipasi oke aja. So silakan kalau yang mau beli silakan. Saya nggak jualan. Saya bukan pedagang, jadi silakan kalian cari sendiri di toko-toko olahraga atau di toko online. Oke, rasanya cukup. Terima kasih udah nonton. See you. Dah.